Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, hari ini kita melanjutkan materi yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur atau bagian yang harus ada dalam teks eksposisi ada 3, seperti skema yang tergambar di modul yang ibu buat, yaitu yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum, kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang dan rekomendasi. Tesis atau pernyataan pendapat ini adalah pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian argumentasi ini adalah unsur penjelas. Di sini tujuannya jelas, mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis. Argumen ini berupa alasan logis, data, hasil temuan, fakta-fakta, data, bahkan pernyataan para ahli. Di sini intinya kalau ceramah itu juga bisa ditambah dengan dalil-dalil akli atau nakli kayak gitu. Ya, bisa dikutip dari Al-Qur'an, dari hadis, macam-macam ya. Jadi intinya ini mendukung tesis ya, mendukung bagian pertama ya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang dan rekomendasi. Bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran atau bahkan solusi. Jadi ketika membahas sesuatu, tidak hanya mengorek atau menguliti ya istilahnya atau membahas secara detail, tetapi juga di sana diakhiri atau ditutup dengan saran atau solusi, sehingga tulisan itu benar-benar bermanfaat untuk pembaca. Ya, ini ada contoh analisis teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ini ada di buku paket yang Bu Ida share di bahan ajar di e-learning ada ya, halaman kalau tidak salah halaman 69 dan 70 ya. Ya, nanti bisa kalian baca. Kemudian kebahasaan ya, atau ciri kebahasaan yang sering muncul di dalam teks eksposisi setidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah penggunaan kata istilah ya. Jadi istilah-istilah khusus ini muncul berkaitan dengan tema maupun judul yang diangkat. Contoh di sini muncul kata polusi dan habitat. Ini karena teks eksposisi itu berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan ini pasti akan sering muncul. Ini namanya kata-kata istilah. Kemudian di teks yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup, ini juga upaya melestarikan lingkungan, juga temanya lingkungan. Di situ ada kata rekonsiliasi, ada konsep, ada efek ya. Jadi kata-kata itu sangat familiar, tapi khusus di tema tersebut, itu namanya kata istilah. Kemudian yang kedua penggunaan adjektiva atau kata sifat. Kata sifat ini contohnya serius, punah, langka ya, sangat berhubungan dengan kata-kata istilah itu ya. Kemudian yang ketiga banyak menggunakan verba atau kata kerja yang dibagi menjadi 2, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif ya. Yang transitif ini ya, bumi saat ini menghadapi berbagai masalah lingkungan. Di sini ada kata kerja menghadapi. Menghadapi ini adalah kata kerja aktif, tapi dia butuh objek ya. Butuh objek itu sasaran. Sasarannya apa? Berbagai masalah lingkungan yang ibu tandai warna biru. Kemudian kata kerja aktif intransitif itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Di sini ibu sengaja tandai merah kata diatasi, itu adalah kata kerja, akan tetapi dia tidak membutuhkan objek. Ya, tanpa bantuan objek atau sasaran dia sudah jelas ya. Kemudian, ini. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung kausalitas. Ya, sebab akibat. Contoh, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan. Di sini ada kata disebabkan ya. Biasanya konjungsi kausalitas ini muncul pada bagian
argumentasi di mana penulis sedang berusaha meyakinkan pembaca terhadap meyakinkan supaya mengikuti pendapatnya. Nah, makanya dia menjelaskan kronologis maupun menjelaskan bagaimana itu ini mengapa ya, menjelaskan mengapa itu bisa terjadi, mengapa harus begini, mengapa itu benar, mengapa itu salah. Nah, di situ pasti ketika menjelaskan mengapa, di dalamnya akan ada penggunaan konjungsi kausalitas, yaitu sebab akibat. Oke, sampai sini ya. Nanti kita latihan analisis teks ya, teks lain ya, teks eksposisi dengan judul lain. Kemudian juga berlatih mencari ciri kebahasaan yang muncul di sana. Oke, terima kasih. Afwan jika tidak ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.